kan ada itu tentang manfaat hukum itu salah satunya kan keadilan. Ya, keadilan, manfaat dan kepastian. Nah, tentang keadilan. Keadilan ini sebenarnya kalau kita mengatakan dalam hukum karma adalah kamu kalau tidak mau dicubit jangan nyubit orang. Kamu kalau ingin dihargai, marilah kita menghargai orang. Nah, jadi kepada si dukun santet itu kita juga tidak bisa nuduh. Kamu nyantet kan? Kamu nyantet kan? Kita suka menuduh sesuatu yang belum pasti. Membuat asumsi. Satu contoh yang paling sederhana. Tempat ini cukup besar. Anda di sini sekarang banyak orang, biasa-biasa. Tapi nanti kira-kira jam 11 malam, ada malah Anda ke sini sendirian. Ya, sendirian, duduk di sini. Anda nanti kan noleh kanan, noleh kiri. Ada rasa takut. Ya, betul? Nah, kemudian, Anda takut itu berarti apa? Sebetulnya Anda merasa, aduh, ini kalau di situ ada makhluk halus. Bagaimana? Saudara, mungkin di situ ada makhluk halus. Tapi makhluk halus cuek dengan Anda. Enggak ngurus, no reckon. Tapi ketika Anda duduk di sini, Anda, ya ada makhluk halus. Ada makhluk halus. Ada makhluk halus. Makhluk halus itu lama-lama gregetan juga. Kamu datang ke sini, saya diam-diam saja. Kamu takut-takut sendiri, pikiran-pikiranmu sendiri, aku dikira mengganggu kamu. Sekarang aku ganggu sungguhan. Iya kan? Nah, si dukun santet mungkin juga bisa seperti itu. Bagaimana bisa ada cerita, bagaimana bisa ada bukti, karena Anda tetap mengatakan tidak ada buktinya. Tuh tadi kita tidak tahu dia benar atau salah, tapi Anda mengatakan ada ceritanya. Saudara-saudara, mungkin si A itu bisa menggunakan kekuatan pikiran. Tapi orang ini bisa sakit, bisa bermasalah, mungkin diganggu oleh orang lain di tempat yang jauh. Tapi karena dia kenalnya sama si A, pasti si A nih, pasti si A nih, pasti si A. Lama-lama, iya aku kerjain juga lah kamu. Dasar ini maunya sendiri. Makanya undang-undang persantetan kan masih tergantung toh. Masih ditolak. Karena sudah mau dibuat, sungguhan toh, RUU persantetan itu kan. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena tidak ada buktinya. Sulit. Loh, dia kan buang bunga di depan saya itu. Loh, apakah undang-undang ada larangan buang bunga di depan rumah orang? Kan tidak. Tidak ada kan? Buang duit juga enggak. Boleh toh? Buang apa ya? Nah, jadi makanya sekarang Anda lebih baik. Kalau sekarang ada orang yang merasa disantet, Anda lebih baik memancarkan cinta kasih. Anda juga jangan pakai ilmu mengembalikan santet. Ada orang beberapa tuh, saya kalau disantet itu saya akan mengeluarkan mantra saya. Satu yang datang 10 kembali, satu yang datang 100 yang kembali. Berarti kita kan sama jahatnya dengan dia itu. Dia baru ngirim 1, dikembalikan 10 kali lipat. Berarti kita lebih jahat daripada tukang santet itu. Kita lebih baik ketika kita memang merasa tidak nyaman, ya, merasa wah kok saya kayak seperti ada yang santet datang ke rumah saya ya, ada petasan di atas, padahal ini nggak tahun baru ya, bukan Imlek, dor di sana, dor di kamar saya, ada bau gini, bau gitu. Oke lah, saya pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena kita tidak bisa menuduh orang lain melakukan itu. Apalagi Anda tidak ada buktinya. Apalagi hanya Anda mengatakan katanya, itu berarti gosip. Katanya, kan di dalam Dharma kan buktikan. Kalau Anda bisa buktikan, jelas. Ya direkam. Di rumahnya dia pasang CCTV. Kita lihat dari monitor kita, oh sungguhan nih, foto saya yang dikerjain. Nyantet foto Anda saja, belum tentu ada manfaatnya. Tenaga
fokusnya ini lebih parah daripada alah hasilnya cuma segitu aja. Jadi jangan kadang-kadang kita merasa terlalu heboh lah, disantet sini, disantet sana. Kadang-kadang orang nyantet itu tidak pengangguran. Lihat hasilnya dulu. Ya, beberapa orang kan datang ke wihara, aduh Bante saya disantet gini. Saya tanya, apa manfaatnya kamu disantet? Orang itu kan, wah saya disantet si A, oke. Apa manfaatnya si A nyantet kamu? Tidak ada. Ya sudah loh. Untuk apa sekarang tidak ada manfaatnya? Pengangguran lah. Jadi janganlah kita menuduh. Dan sesuai dengan hukum yang tadi saya sampaikan, apa yang menjadi milik akan datang pada kita. Yang bukan milik tidak akan pernah datang. Itu juga termasuk santet. Santet itu prinsipnya adalah mematangkan buah karma buruk yang kita miliki sendiri. Jadi misalnya gini, si A ini punya karma buruk yang mestinya berbuah 2 tahun lagi. Sama si X disantet si A ini berdasarkan pesanan dari si B. Tolong si A dikerjain tuh. Saya benci sama si A, cintaku ditolak. Yo cinta ditolak, dukun bertindak kan itu. Jadi tolong si A disantet, oke. Kemudian si B menyantet, si X menyantet, pakai mantra-mantra tertentu. Sebetulnya adalah, walaupun dia menggunakan makhluk halus lah, menggunakan apa saja, sebetulnya adalah mengkondisikan karma buruknya si A itu berbuah. Kalau si A karma buruknya mestinya berbuah 2 tahun lagi, kemudian dikondisikan, dipercepat minggu depan, langsung bisa, wah langsung jerawatnya muncul, mukanya jelek, sampai akhirnya ditolak di mana-mana. Nah, itu karma buruk berbuah. Tapi kalau karma buruknya kuat untuk tidak berbuah, kuat untuk tidak berbuah, atau tidak ada Bante? Iya, kuat untuk tidak berbuah. Jadi masih 2 tahun lagi, itu tukang santetnya sampai jungkir balik. Enggak bisa-bisa. Sampai tukang santet kehabisan mantra, enggak bisa. Jadi saudara, orang santet itu adalah mematangkan karma buruk. Makanya kalau sekarang si A merasa disantet, entah apapun motivasinya, tidak perlu mencari tukang santetnya. Wah, si tukang santetnya siapa? Si A, ini si X, si Y, si Z. Kita malah nuduh semua. Dan akhirnya terjadilah pengeroyokan. Oh itu loh, itu si X yang nyantet saya, ayo dikeroyok sekampung, mati semua. Akhirnya si X mati, ternyata bukan, masih tetap sakit-sakitan. Si Y keroyok lagi, tetap dia sakit-sakitan, si Y sudah mati. Malah dia yang ditahan berkali-kali. Nah saudara-saudara, justru karena itu kita sekarang pancarkan cinta kasih. Lalu sekarang saya mau menyadarkan tukang santet itu, kita juga pancarkan cinta kasih. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga dengan cinta kasih ini, sambil kita ceritakan tentang hukum karma sedikit, maka mungkin tukang santet itu akan menyadari, iya ya, kalau saya tidak mau nyakiti orang, saya tentu tidak akan dapat sakit juga. Tapi ketika saya menyakiti orang, maka saya pun bisa sakit juga. Ah, sudahlah, saya tidak mau. Nah, kalau Anda bisa meluruskan pola pikir itu, maka Anda bisa membuat dia terhindar dari tindakan-tindakan yang buruk. Tapi kalau tidak bisa, pancarkan cinta kasih, kerelaan dengan cinta kasih. Karena apa yang kita dapatkan dari santet adalah memang buah karma buruk kita. Ya, jadi kalau sekarang kita karma buruknya berbuah, kita kembangkan pikiran yang positif supaya karma baik kita berbuah sampai disantet siapapun tidak bisa lagi. Ya, ini sebagai jawabannya.